Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada sahabat pagi ini saya, Pendeta Cucu Elia, akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Doa Umat dan Peringatan Allah, yang kita dasarkan pada Kitab Wahyu pasal yang ke-8. Sebelumnya, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarnya, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, untuk berkat-Mu dan pemeliharaanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku sekalian, kita bersyukur pada pekan ini kita melihat bahwa perkembangan yang baik di negeri kita bila mana pandemi ini kelihatannya akan segera berakhir. Mari kita naikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Saudaraku sekalian, tentu apa yang sedang terjadi dengan saudara, apa yang sedang terjadi dengan dunia ini tidak mungkin lepas daripada pandangan Tuhan. Tidak mungkin itu terlepas dalam rancangan Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar dari firman Tuhan yang sekarang kita masuki pasal 8 dari kitab Wahyu. Mari saudaraku sekalian, kita mulai membacanya, ayat yang pertama dan kedua. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Saudaraku, pasal 8 kita sedang akan mempelajari atau membuka pengajaran tentang apa yang dilihat oleh Yohanes tentang 7 sangkakala. Ya, kata atau mendengar kata sangkakala, tentu saja kita teringat dengan apa yang biasa digunakan oleh umat-umat Tuhan. Di perjanjian lama khususnya, biasanya sangkakala digunakan untuk mengingatkan atau sebuah peringatan, sebuah panggilan, ya, dengan trompet atau sangkakala yang biasanya menggunakan tanduk daripada domba atau hewan lainnya. Jadi, saudaraku, berbicara tentang sangkakala berarti kita sedang melihat bahwa Tuhan sedang mengingatkan, membuat peringatan kepada umat manusia. Dan sebelum ayat ini, yaitu ayat yang kedua barusan, yaitu kalimat yang mengatakan bahwa sunyi senyaplah di sorga ketika anak domba membuka meterai yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Banyak tentu para pembaca, penafsir Alkitab mencoba melihat dan memberikan pemahaman tentang apa artinya sunyi senyap setengah jam. Memang ada banyak perbedaan, ya. Mungkin setengah jam itu adalah setengah jam secara penafsiran atau nubuatan. Angka nubuatan ini kalau 1 hari 1 tahun, maka 1 minggu 15 hari, jadi kalau setengah jam itu kira-kira 1 minggu lah. Jadi itu adalah sebuah waktu perjalanan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Begitu kata salah seorang penafsir atau satu kelompok, ya. Namun demikian, penafsiran lainnya adalah setengah jam itu boleh jadi ini karena disebutkan kira-kira. Loh, kalau kira-kira mungkin kelihatannya lebih tepatnya adalah benar-benar waktu sesungguhnya, bukan waktu nubuatan. Tetapi saudaraku sekalian, jauh lebih penting kita memahami bahwa memang ini adalah sebuah
pernyataan bahwa ketika anak domba yaitu Yesus Kristus membuka meterai yang ketujuh yang terakhir, tentu kalau yang terakhir adalah kaitannya dengan akhir daripada dunia ini. Akhir daripada dunia ini tentu saja kaitannya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu adalah pernyataan yang saling kait-mengkait bahwa sangat jelas bahwa kalimat setengah jam lamanya boleh jadi memang benar itu adalah peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga dikatakan saat itu sunyi senyap di sorga. Artinya bukan berarti tidak ada oknum lain, ya, tetapi di sana yang biasanya diisi oleh malaikat-malaikat Allah, tetapi sekarang malaikat itu turun bersama dengan Yesus Kristus dalam rombongan yang besar dan begitu agung, turun ke dunia ini. Baik, saudaraku sekalian, jadi peristiwa-peristiwa ini bergulir begitu cepatnya karena ini peristiwa penghujung akhir zaman, ya, sebagaimana meterai itu menggambarkan rangkaian daripada waktu, sebagaimana juga jemaat, ya, jemaat pertama, kedua sampai ketujuh, kemudian juga meterai, ya, dan ini menunjukkan akhir daripada segala sesuatu yang sedang kita bicarakan. Dunia ini akan berakhir melalui nubuatan-nubuatan yang dinyatakan dalam kitab Wahyu ini. Saya rindu bahwa kita tidak terlalu begitu berat untuk memikirkan apa ini dan apa itu, ya, tetapi bagaimana kita dituntun untuk mempersiapkan hidup kita benar-benar siap menyambut peristiwa akhir itu, dan kita tidak salah langkah tentunya. Nah, ini kaitannya dengan ketujuh sangkakala tadi. 7 sangkakala, ya, adalah sebuah peringatan yang dinyatakan oleh Tuhan dari zaman ke zaman. Jadi, sebagaimana saya sudah sebutkan dari sejak awal bahwa kitab Wahyu dari pasal pertama sampai terakhir itu bukan ditulis secara kronologis, tetapi ini adalah sebuah gerak maju yang bisa ada pengulangan di dalamnya. Dan benar, seperti dengan meterai dan ketujuh jemaat, sekarang ketujuh sangkakala adalah mengulang kembali dengan penekanan-penekanan khusus, yakni peringatan-peringatan Allah sudah dinyatakan. Itu sebabnya manusia yang hidup di dunia ini melihat sejarah yang sudah berlalu harusnya jauh lebih waspada dan lebih disadarkan bahwa Tuhan sudah mengingatkan dari sejak awal, dan sampai sekarang Tuhan terus memberi peringatan. Peristiwa-peristiwa yang berat yang saat ini kita alami, termasuk, ya, yang kita alami yang disebut dengan pandemi oleh karena COVID-19, ini sebuah peringatan Allah, saudaraku sekalian. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku sekalian, ya, ada satu kalimat yang diulang, ya, tentang bersama-sama dengan orang kudus, ya, mempersembahkan persembahan dan kemenyan bersama-sama dan orang kudus. Ini menunjukkan bahwa sebuah sikap, ya, dari kegiatan umat Tuhan yang berdoa menghubungkan antara manusia dengan Allah, satu kegiatan yang sangat penting. Dan kita tahu bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang Yesus yang masuk ke dalam ruang yang maha suci, menjadi pengantara di antara kita manusia dan Allah,
untuk memohon pengampunan dosa. Dan periode itu adalah periode terakhir daripada dunia ini sebelum Yesus datang ke dunia. Ya, itulah periode di mana Yesus melayani sebagai imam besar, mempersembahkan dan berdoa bersama orang-orang kudus dengan lambang tadi banyak kemenyan untuk dipersembahkan. Dan memang apa yang kita pelajari sekarang ini selalu dirujuk daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kuno dalam persembahan-persembahan kurban, termasuk Yesus dilambangkan sebagai kurban, anak domba Allah. Demikian juga kemenyan ini yang biasa dipakai untuk persembahan-persembahan adalah bagian daripada kegiatan ibadah mereka di Ka'bah atau di Bait Suci, yang mana Yesus sekarang yang membawa kemenyan itu. Imam besar yang melakukannya, dan Yesus adalah sebuah pengantara yang satu-satunya, ya, pengantara yang esa, di mana setiap doa harus dilayangkan melalui Yesus Kristus. Itulah maksud daripada ayat 3 sampai ayat yang kelima tentang pedupaan emas, bagaimana Yesus bersama umat Allah berdoa, mengangkat hidup mereka lebih dekat dengan Tuhan dalam pergumulan yang begitu berat. Jadi saudaraku sekalian, sebelum melangkah pada ayat yang ke-6, ke-7 tentang sangkakala Allah yang merupakan rangkaian daripada, ya, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dari setiap zaman, yang juga adalah merupakan pengulangan, penekanan secara khusus seperti yang terjadi atau dinyatakan dalam ke-7 jemaat dan ke-7 materai. Mari kita teruskan ayat yang ke-6. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Kita mulai, ya, sangkakala itu dinyatakan oleh malaikat sudah siap-siap untuk ditiup, ya. Mari kita lihat ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudaraku sekalian, ini adalah sebuah pernyataan firman Tuhan yang merupakan gambaran atau nubuatan-nubuatan, ya. Sebab tentu saja bisa bukan hanya es yang disebutkan tadi, tetapi ini adalah gambaran, ya, karena ini kalimat nubuatan. Es, api bercampur darah, ini gambaran dari bagaimana umat Tuhan menghadapi aniaya, ya, seperti berdarah-darah tadi, dan api adalah lambang dari pembakaran, ya. Dan memang saudaraku sekalian, di awal daripada kekristenan yang baru mulai itu banyak aniaya yang terjadi, sama seperti yang kita sudah ceritakan di materai, ya, yang pertama, ya, kemudian jemaat yang pertama, memang mereka memiliki satu iman yang murni yang digambarkan sebagai kasih yang murni atau kuda putih. Tetapi saat yang sama mereka menghadapi aniaya yang hebat, sampai-sampai kalau kita boleh gambarkan sejarah di mana Yerusalem, ya, oleh karena memang mereka juga menghadapi kemurtadan yang hebat juga, ya, memang ada yang memegang iman yang murni, tetapi saat yang sama menghadapi banyak kemurtadan, ya. Dan mereka menghadapi kuasa-kuasa di luar yang mengancam mereka, sampai-sampai Yerusalem, kota Yerusalem pada tahun ke-70 Masehi dibakar. Inilah lambang daripada api tadi, ya. Pembakaran terjadi, mereka di bumi hanguskan, kota Yerusalem dihancurkan, ya. Dan ini gambaran itu begitu jelas, ya. Jadi malaikat yang pertama yang meniupkan sangkakala yang pertama itu, dan disebutkan di sana menghanguskan sepertiga dari pohon-pohon, ya. Pohon-pohon gambaran daripada manusia, sepertiga gambaran artinya bukan seluruhnya, ya, tetapi
sebahagian saja mengalami, dan itu merupakan sebahagian yang termasuk besar tetapi tidak lebih besar daripada seluruhnya, ya. Baik, jadi peristiwa yang digambarkan dalam malaikat yang meniup sangkakala yang pertama benar-benar sudah terjadi. Ketika itu digambarkan juga oleh kuda putih dan juga digambarkan oleh jemaat Efesus, jemaat yang pertama. Kita maju, saudaraku, pada ayat yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudaraku sekalian, gunung yang besar merupakan gambaran dari kekuasaan, dari sebuah pemerintahan, ya, sebuah negara. Ini, saudaraku sekalian, fakta sejarah setelah daripada jemaat Efesus, ya. Gambaran berikutnya bahwa ada kekuasaan yang menghebat saat itu, kekuasaan Roma yang membuat umat Tuhan begitu teraniaya lebih lagi, ya. Kalau tadi ada disebutkan berulang kali sepertiga, memang dunia saat itu, ya, di wilayah Asia, ya, Asia dan Eropa begitu mendapat tekanan yang hebat. Dan kalau kita membaca kembali sejarah, bagaimana umat-umat Tuhan, ya, bisa diadu dengan hewan-hewan, ya. Umat-umat Tuhan bisa dianiaya begitu dahsyatnya. Mereka harus mengalami aniaya yang begitu luar biasa, dan kematian bukan sedikit, saudaraku sekalian. Mungkin karena media sosial tidak begitu gencar saat itu, karena memang mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Seandainya zaman sekarang itu terjadi, saudaraku sekalian, wah, sudah sangat menghebohkan. Kini, saudaraku sekalian, sedikit saja, ya, mungkin korbannya hanya sedikit, tetapi karena media sosialnya begitu hebat, seringkali menjadi sebuah berita yang hebat. Tetapi sekiranya media sosial ini sudah hadir, ya, pada zaman yang dikatakan sebagai malaikat yang pertama atau sangkakala pertama, sangkakala yang kedua, boleh jadi ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Dan saudaraku sekalian, kematian manusia, kematian hewan-hewan, ya, itu sangat besar. Namun, saudaraku sekalian, ada hal yang penting mengapa kita membicarakan hal ini. Saya akan menutup dulu pada trompet atau sangkakala yang kedua ini, nanti kita akan lanjutkan. Tetapi makna pelajaran apa yang kita dapatkan dari kedua sangkakala ini? Saudaraku sekalian, umat Tuhan sudah lama menderita. Mereka yang terus setia menghidupkan, menjalani hidup yang benar, selalu menghadapi berbagai tantangan dan aniaya. Aniaya bisa saja datang dari kelompok umat yang mungkin mengatasnamakan umat Tuhan juga yang lain, tapi juga dari pemerintahan dunia yang menekan umat-umat Tuhan karena keimanan mereka. Dan dalam sejarah, benar-benar ini bukan sesuatu cerita dongeng yang diadakan. Benar itu terjadi. Dan sejak saat itu, setiap zaman sampai juga sekarang ini, ada banyak kelompok umat yang teraniaya. Kita bersyukur, saudaraku sekalian, saudara dan saya berada di Indonesia yang mungkin, ya, kita pikir kita juga teraniaya, tapi sesungguhnya masih jauh lebih baik, masih jauh lebih aman dibandingkan di belahan dunia yang lain, saudaraku sekalian. Saya membaca sebuah sejarah, ya, kalau saudara mencoba melihat sebuah fakta-fakta adanya percekcokan, perselisihan dan tekanan aniaya oleh karena umat beragama ini, dalam sebuah map atau sebuah peta, ya, ada berbagai titik-titik yang besar di berbagai wilayah negara, tetapi di Indonesia hampir dikatakan tidak ada, saudaraku sekalian. Sebetulnya bukan tidak ada, tetapi masih dianggap kecil, sepele. Tetapi saudaraku sekalian, bila mana kita melihat di berbagai belahan dunia yang lain, bahwa peristiwa-peristiwa, tekanan-tekanan dan aniaya kepada umat Tuhan terjadi begitu hebat. Jadi saudaraku sekalian, apa yang diceritakan
apa yang dinyatakan, apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan dalam kitab Wahyu sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi lagi. Jadi, trompet yang merupakan peringatan Allah adalah sungguh nyata. Namun demikian, walaupun Allah dengan begitu rajin memperingatkan manusia, seringkali manusianya lalai melihat bahwa itu sebuah peringatan, sebuah amaran dari Tuhan. Sekiranya kita menyadari, oh benar, ini peringatan dari Allah. Segera menjalani hidup yang lebih baik dan bertobat kepada Tuhan. Kalau seandainya itu yang terjadi, boleh jadi lebih baik dunia kita ini. Namun saudaraku sekalian, dunia kita kelihatannya tidak menjadi lebih baik. Karena orang tidak tertarik pada kebenaran. Orang tidak tertarik untuk mencari kebenaran. Dan orang tidak tertarik untuk menghidupkan sebuah kebenaran. Tetapi orang hanya mencari kesenangan sesaat. Saudaraku sekalian, itu sebabnya saya rindu kita akan sambung pelajaran trompet, ketujuh trompet ini pada Sabat yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan, untuk tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami betapa baiknya Tuhan. Engkau mengantarai kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau memberi peringatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami hidup lebih lagi terpanggil untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami mohon berkat. Kami mohon juga kuatkan dan teguhkan mereka yang saat ini mendengarkan siaran ini. Biarlah dalam pergumulan mereka, dalam sakit penyakit, berkenan Tuhan menjamah, memberikan kekuatan dan kepulihan. Inilah doa kami Tuhan. Mohon berkat juga untuk ibadah kami sepanjang Sabat ini. Biarlah itu memuliakan Tuhan, menjadi sukacita kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.